Selamat sore teman-teman, para sahabat, andai tolan, anak-anakku, saudara-saudaraku yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah yang Maha Baik. Hari ini saya diperkenankan untuk membuat video pertama di bulan Mei, dan yang pertama juga setelah saya dirawat di rumah sakit selama 8 hari. Video ini saya beri judul 8 hari 5 tetangga, untuk mencerminkan, untuk menceritakan kepada teman-teman bagaimana pengalaman saya selama 8 hari dirawat di rumah sakit. Tanggal 20 April kemarin, tiba-tiba saya tidak lagi dapat menahan sakit sehingga harus dilarikan ke UGD. Dokter memperkirakan, mendiagnosa bahwa saya kemungkinan terkena serangan jantung. Namun ternyata dalam pemeriksaan berikutnya ditemukan bahwa saya terkena peradangan pada empedu saya. Tidak pernah terbersit dalam ingatan saya bahwa saya melakukan hal yang keliru sehingga menyebabkan saya dapat terkena infeksi pada empedu. Namun apa yang dikatakan dokter menjadi kemungkinan penyebab sakit itu membuat saya menyadari bahwa hal-hal sederhana yang kelihatannya tidak berbahaya justru itu yang tanpa kita menyadari mengundang datangnya penyakit ke dalam tubuh kita. Kebiasaan saya tidur larut malam, menjawab WhatsApp atau pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak bimbingan saya atau dari mahasiswa membuat saya sangat terbiasa untuk tidur larut malam. Hal yang seharusnya tidak saya lakukan, bahkan berkali-kali sudah saya katakan juga pada anak-anak didik saya untuk selalu tidur sebelum jam 11 atau jam 10 begitu ya, kemudian dan bangun subuh untuk sholat subuh, kemudian setelah itu belajar. Ternyata tidak dapat saya lakukan, dan itu yang menyebabkan sebagian dari penyakit saya. Penyebab kedua adalah karena kebiasaan seorang ibu yang selalu eman dengan sisa makanan yang tersisa di kulkasnya. Jadi waktu saya studi di Jerman, kami sangat kekurangan dana, sehingga bagi saya membuang makanan itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak pantas. Itu menyebabkan saya selalu berusaha memakan sisa makanan yang sudah tersedia itu sampai dengan yang terakhir, dan jarang sekali saya rela untuk membuang makanan itu di tempat sampah. Bersyukur akhir-akhir ini saya menemukan sebuah cara bersama dengan grup penyelamat bumi dengan Promik mengubah sisa-sisa kulit-kulit dari buah menjadi biowash, dan biowash itu dapat mengubah sisa makanan menjadi tanah dengan cepat, media tanam dengan cepat, sehingga saya lebih rela untuk membuang makanan yang tersisa dari apa yang sudah kami miliki di kulkas kami. Hal yang ketiga yang menjadi penyebab itu rupanya adalah saya tidak begitu memperhatikan bahwa empedu yang selalu dikonotasikan dengan pahit, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu ternyata sangat-sangat
sangat penting bagi tubuh manusia. Saya tidak tahu bahwa sakit yang demikian menyengat di ulu hati saya. Yang pertama dikira GERD, itu ternyata bukan GERD. Dan puji syukur juga bukan liver, bukan juga ginjal, tetapi justru empedu kecil itu yang sedang meradang. Ada lumpur, kata dokter, di dalam empedunya. Pada awalnya dokter spesialis penyakit dalam menyarankan untuk segera dioperasi. Namun dokter Angga yang menjadi dokter spesialis bedah digestif meminta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk meyakinkan bahwa benar-benar empedu itu harus dikeluarkan atau tidak. Hasilnya, karena belum yakin, saya disuruh pulang setelah 8 hari dirawat dalam kondisi yang jauh lebih baik, tidak lagi kesakitan seperti nyeri seperti sebelumnya, namun belum juga sembuh. Teman-teman, tentu itu adalah awal mula dari suatu penyakit yang saya berharap teman-teman, anak-anakku, saudara-saudaraku, tetangga-tetangga yang saya sayangi tidak akan mengalami seperti yang saya alami, dapat menghindarinya sejak awal sebelum penyakit itu menyerang Anda. Namun yang ingin saya bagikan hari ini adalah mengenai 5 tetangga yang mendampingi saya selama 8 hari bergantian di rumah sakit. Sebagai pensiunan pegawai negeri, saya mendapat BPJS kelas 1. Jadi di samping saya ada seorang pasien lain yang terbaring mendampingi saya. Pada hari pertama saya bertemu dengan seorang ibu yang baik hati namun sangat emosional. Kami bersahabat, kami bercakap-cakap, kami dapat bertukar pikiran. Dia dengan leluasa dapat mencurahkan isi hatinya, walaupun dengan sedu sedan, tapi kami dapat bercakap-cakap dengan penuh persahabatan padahal kami tidak saling mengenal. Sebutlah namanya Bu Yanti. Sebelum beliau pulang, pada waktu beliau dinyatakan boleh pulang, saya terserang demam dan menggigil sangat kedinginan. Beliau dan suaminya berusaha menolong saya, menelponkan suami saya yang barusan meninggalkan rumah sakit untuk kembali ke rumah karena beliau tidak dapat menyetir dalam kegelapan malam. Tapi beliau ditelepon kembali, dibantu oleh Bu Yanti dan suaminya, sehingga suami saya dapat kembali mendampingi saya selama beberapa jam. Beliau juga mengambil selimutnya sendiri untuk ditutupkan pada tubuh saya yang menggigil dengan sangat kuat tanpa terkendali karena demam tersebut. Seorang ibu yang baik. Teman selama 2 hari, kami banyak berdiskusi, kami saling berbicara, dan dari vlog ini saya, jika Bu Yanti melihatnya, salam saya untuk Ibu dan doa saya untuk kebahagiaan dan kesehatan Ibu. Teman yang kedua saya tidak begitu kenal karena datangnya tengah malam, ya hampir selalu di rumah sakit pergantian terjadi tengah malam. Tapi seingat saya beliau adalah seorang perawat, ya. Seingat saya perawat
di rumah sakit tempat saya dirawat. Di situ dalam pertemanan yang hanya 1 malam itu saya melihat bahwa ternyata rumah sakit itu menyenangkan juga untuk teman-teman yang jaga pasien yang sedang sakit itu ya. Jadi mereka bercanda, lupa kalau di sebelahnya itu mungkin ada pasien lain. Mereka masih sangat muda, mereka baik ya, bukan tidak baik. Tetapi rasanya kelak kita perlu suatu pendidikan etika menjaga saudara atau teman di rumah sakit, karena sangat perlu untuk menjaga, mengerti bahwa orang yang di samping temannya itu atau yang sedang saudaranya yang sedang dijaga itu juga sedang sakit atau bahkan lebih parah dari yang sedang dijaga. Teman yang ketiga adalah seorang ibu juga, karena saya ibu pasti di samping saya juga seorang ibu. Seorang ibu yang saya agak lupa juga ya, yang ketiga itu karena sangat pendek rasanya. Kalau saya nggak salah ingat itu adalah seorang penjaga toko atau pemilik usaha, saya kurang begitu paham. Nah itu temannya saya tidak paham, suaminya yang mana, saudaranya yang mana gitu ya. Karena yang tidur mendampingi dia, menjaga dia itu gantian dan suaranya ganti-ganti, ada laki, ada perempuan. Tapi katanya suaminya ada di luar kota, jadi saya juga tidak paham. Mungkin rumah sakit perlu untuk lebih memperketat, mengetahui siapa yang menjaga siapa, statusnya apa, bukan hanya sekedar ada yang jaga. Ya, karena sangat mengganggu, terutama jika itu bukan muhrim, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan tentu bagi orang yang di sampingnya. Yang keempat itu saya tidak ingat lagi, tapi yang kelima, yang terakhir adalah seorang ibu yang suaminya baru meninggal dan putrinya menjaga, putri satu-satunya menjaga dia. Nah ini yang paling menarik menurut saya, karena ketika teman-teman sekolahnya datang, jadi ada 2 temannya datang dan mereka bermain, permainannya bagus, setahu saya itu Trivial Pursuit gitu ya, yang cerdas sekali. Namun yang menjadi masalah adalah suaranya yang ramai. Ya teman-teman, itu sekedar pengalaman saya 8 hari dengan 5 tetangga di rumah sakit selama saya dirawat. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di vlog berikutnya.